Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Gunawan Silalahi dan rekan saya Irfan Bida Siregar. Di sini kami akan membahas mengenai perkembangan teknologi. Untuk narasumbernya telah bersama kami Bapak Imam Adil Sinaga selaku dosen di UIN Sumatera Utara. Pertanyaan pertamanya, Pak, apa yang melatar belakangi perkembangan teknologi hingga menjadi pesat seperti saat ini? Yang melatar belakangi perkembangan teknologi ya. Yang pasti manusia pasti mencari kemudahan dalam setiap pekerjaannya. Jadi itulah mungkin kenapa orang berusaha mengembangkan atau meriset teknologi yang bisa memudahkan pekerjaan mereka. Di samping itu juga memang pasti ada tuntutan kapitalisme. Misalnya ya, kapitalisme itu maksudnya segala sesuatu itu dijual secara sederhana. Jadi perkembangan teknologi ini selain untuk memudahkan, ya produk-produknya itu untuk dijual, komersialisasi seperti itu. Itu sih kalau menurut saya latar belakang dari perkembangan teknologi. Selanjutnya saya mau bertanya lagi, kenapa perkembangan teknologi seringkali diibaratkan sebagai pisau bermata dua? Betul. Jadi kalau perkembangan teknologi itu ya pasti memiliki dua sisi dampak yang timbul. Kan yang pertama dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya itu ya memudahkan pekerjaan gitu kan. Kalau dampak negatifnya mungkin semakin merebaknya pornografi misalnya, kemudian juga perjudian, sekarang kan lagi musim judi online. Kemudian juga mahasiswa juga misalnya waktunya banyak tersita untuk main game daripada mengerjakan tugas, jadi keluaran atau produk dari tugasnya juga kualitasnya menurun ya kalau dibandingkan mahasiswa sebelumnya. Kan tadi ada dampak negatifnya, Pak. Siapa yang dapat merasakan dampak negatifnya dalam perkembangan teknologi? Siapa yang dapat merasakan? Ya saya rasa semua orang. Tadi ibaratnya pisau bermata dua itu ya tergantung siapa yang memegang pisaunya dan dia mengarahkan pisau itu kemana gitu. Ya, ibarat pisau bermata dua tadi ya, kalau kita arahkan pisaunya untuk memotong buah misalnya, untuk manfaatnya untuk mendukung untuk memudahkan kita dalam hal positif, ya itu membuat kita. Tapi kalau ya misalnya judi online lah kita bilang kan, teknologi judi online gitu kan. Orang sekarang yang main judi nggak lagi main gaplek, kartu, sekarang lagi main slot aja kan istilahnya kan. Ya, yang merasakan dampak itu ya yang berjudi itu sendiri. Jadi kalau kalian memanfaatkan teknologi untuk kebaikan kalian, ya untuk kebaikan kalian. Tapi kalau untuk berbuat hal-hal negatif dengan teknologi yang ada, ya kalian sendiri yang merasakan negatif daripada teknologi. Kira-kira kapan perkembangan dan teknologi ini dapat dikatakan berdampak buruk terhadap masyarakat? Kapan perkembangan teknologi bisa berdampak buruk ya? Di siapa? Ya ketika masyarakatnya sudah terlalu ketergantungan dengan teknologi misalnya gitu kan. Ya mungkin dengan kemudahan teknologi kita jadi sedikit gerak misalnya kan. Jadi terakhir kita lebih tidak sehat dari orang-orang dahulu gitu kan. Kemudian juga ketika misalnya kontrol terhadap teknologi itu kurang, misalnya tadi video online, kemudian juga pornografi merebak. Jadi kalau ditanya kapan, ya bisa kapan saja, bisa hari ini, bisa besok gitu kan. Ya tergantung tadi kontrol terhadap teknologi seperti itu. Jadi ya kontrol itu harus penting, misalnya dari regulasi dari pemerintah seperti itu. Jadi bisa terjadi kapan saja. Selanjutnya, bagaimana cara meminimalisir dampak negatif dari perkembangan teknologi? Untuk meminimalisir itu saya rasa kebijakannya itu harus dari atas hingga bawah ya. Kalau di atas tadi saya bilang pemerintah harus melakukan kontrol terhadap teknologi gitu kan. Kemudian juga dunia kampus ya sebagai sebagai institusi pendidikan harus mampu mendidik mahasiswa gitu kan, atau sekolah mendidik siswa agar memanfaatkan teknologi di jalan yang benar gitu kan. Kemudian ya di lingkup keluarga bagaimana kontrol orang tua terhadap anak dalam penggunaan teknologi.
dan juga yang paling benteng pertahanan terakhir itu diri kita sendiri gitu kan. Bisa nggak kita mencegah, menahan diri kita untuk misalnya tidak judi online, tidak tidak mengakses situs pornografi dan lain sebagainya. Dari saya. Pertanyaan terakhir Pak, Ya, menurut Bapak di mana daerah atau wilayah di Indonesia ini yang belum terjangkau perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini? di mana ya? Ini jadi jawabannya bisa sangat politis ya. Ya mungkin banyak daerah di Indonesia ini belum terjangkau teknologi ya. Mungkin parameter yang sederhana itu misalnya sinyal telekomunikasi. Banyak daerah-daerah yang misalnya di Sumatera Utara mungkin yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi yang bagus gitu kan. 4G masih sekarang udah 5G bahkan kan. Ini mungkin 4G pun belum gitu kan. Jadi ya di pelosok-pelosok di daerah 3T itu ya istilahnya, terpencil, terluar dan juga apa gitu lagi. Jadi daerah-daerah misalnya nggak usah lah jauh-jauh ke Papua ya, mungkin Papua juga jangankan sinyal telekomunikasi, jalan aja belum nyambung di antar daerah itu. Di Sumatera Utara mungkin banyak juga daerah-daerah yang belum dijangkau oleh sinyal telekomunikasi seperti itu. Jadi itu secara paling sederhana ya sebenarnya parameternya. Mungkin dari saya ada lagi. Terima kasih Pak atas waktu dan informasi yang Bapak berikan kepada kami. Semoga Bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.